Maka orang-orang yang lekat dengan petunjuk Allah, dibimbing langsung oleh Allah, maka dia akan cenderung bahagia dan sukses. Orang Allah yang punya akses kok. Yang punya rezeki siapa? Yang punya solusi siapa? Terus kenapa kita tidak dekati Allah? Jadi yang memaksimalkan 5 utama ini, maka yang terjadi adalah terdapat percepatan-percepatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, tidak langsung pergi beranjak, lalu sampai awal duha tiba, saat bayangan 1 tombak itu, ya, dia sholat kemudian 2 rakaat, fakana, ya, alaihi kamitsli hajjin wa umratin. Maka itu nilainya seperti haji dan umrah, sempurna. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat taqwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu, alhamdulillah, tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi, ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Quran sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti 3 bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu
Itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat, Yesus Mesias salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan sholat. Alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui sholat. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja, lalu setelah kajian diberikan snack, semua mendapatkan bagiannya, tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya?
Jemaahnya. Karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan 2 orang nabi kan? Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut, itu di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah, langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk, padahal yang telepon nggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya nggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya, ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim, ya kan? Nah, itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kata Allah, dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan salat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika salat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya, ya, faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting Pak Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih,
Seringkali terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik. Lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Quran. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Quran itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak tuh, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang nggak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita, 114 surat yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya, bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak hafalan Qurannya, bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan.
bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya, bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Quran itu, hafalan Quran itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Quran ketika di wisuda itu banyak terharu dan menangis itu, karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Quran pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma 1 ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini? Itu muqaddimah pertemuan kita subuh kali ini. Jadi saya tidak menginginkan kita sholat tapi tidak memahami yang kita dapatkan dalam sholat kita. Kurang lebih yang dibacakan imam demikian tadi maknanya. Sekarang pembahasan pentingnya bagaimana kita mengondisikan diri kita supaya mendapati anugerah-anugerah yang setidaknya garis besarnya telah disampaikan dalam bacaan sholat subuh tadi. Itu adalah materi pembuka yang akan kita tampilkan di kesempatan subuh kali ini. Karena taklim kali ini insya Allah taklim pembuka ya. Ya, formalnya kan baru dimulai bulan depan ya, insya Allah. Jadi ini pembukaan Al-Bidayah insya Allah. Ibnu Katsir rahimahullah punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jilid pertamanya ada muqaddimah, 21 jilid. Jadi ini jilid pembuka ya. Mudah-mudahan nanti ada episode-episode ke depan yang kita bisa meneruskan kitabul adabul alim wal muta'allim, dan mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 golongan manusia. Saya ulangi. Ada 4 golongan manusia yang diisyaratkan di dalam Al-Quran di pembuka surah Al-Baqarah, tepatnya dari ayat yang pertama sampai ayat ke-20. 4 golongan ini adalah realitas sosial yang akan kita temukan, kita jumpai dalam beraktivitas dimanapun di muka bumi ini dalam rangka menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kembali kepadanya. Jadi nanti bergaul dimanapun, karakternya tidak akan lepas dari yang 4 ini. Di kantor, di rumah tangga, bertetangga di kehidupan sosial, atau konteks kehidupan yang lebih luas lagi. Dan dari 4 ini nanti kita akan temukan satu golongan paling ideal yang menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah, dan itu yang dijamin oleh Allah mendapatkan tempat yang disiapkan yang disebutkan tadi di Quran surah ke-25 di ayat 75 itu. Kita mulai dengan golongan yang pertama. Golongan pertama disebut oleh Al-Quran dengan golongan terbaik, yaitu insan bertakwa. Insan bertakwa. Dan ini modal penting. Takwa itu modal penting dalam bergaul dimanapun. Jadi kalau kita bergaul dengan siapapun, dimanapun, bertugas di tempat, di ruang, di waktu mana dan kapanpun, itu insya Allah akan selalu diterima dalam kebaikan. Anda bertugas sebagai apapun, diplomat, ditempatkan di negara-negara tertentu, ya, di kantor ada penugasan di tempat baru, bergaul dengan keluarga, mahasiswa misalnya, baru masuk kampus atau bertempat di tempat yang baru, dimanapun, ketika membawa nilai-nilai ketakwaan ini, itu dijamin oleh Allah akan menjadi yang terbaik di tempat dia berada.
Itu ditemukan isyarat pertamanya di Quran surah ke-49 ayat 13. Masuk tafsirnya dulu. Nanti kita balik ke Al-Baqarahnya. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Ingat ya. Manusia itu pernah saya sampaikan setidaknya disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 nama pokok. Nanti lain waktu kalau ingin lebih detail kita ngaji di kesempatan berbeda. Ada disebut dengan bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Secara singkat kalau disebutkan bashar, ini menunjuk kepada sisi fisiknya, tampilannya yang halus, kulitnya yang beda dengan binatang, beda dengan jin, beda dengan malaikat. Dan ini nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat dan jin di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28 sampai 29-nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Ya, jadi bashar itu nama pertama yang diperkenalkan untuk membedakan bahwa materi penciptaan manusia ini beda dengan jin dan malaikat. Karena itu di ayat 27-nya jin disebutkan dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar naris samum. Manusia diciptakan bahannya beda. Ya. Min salsalim min hama'im masnun, dari bahan yang terbuat dari materi berbeda dari jin dan malaikat. Dan nanti tampilan pokok ini disebut dengan bashar dan punya bawaan nafsu. Karena itu kalau kita keluarkan ayat-ayat bashar itu sekaligus mengkaji ayat-ayat tentang bagaimana mengendalikan nafsu. Jelas ya? Ini secara singkatnya demikian. Ada ins. Ins ini sering dipasangkan dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran pasangan ini. Ya, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, jin dengan ins ini itu berlawanan. Jadi kalau bashar tadi dari materi fisiknya, kalau ins itu dari sifatnya. Ya, fitrah karakteristiknya. Jin punya 3 arti, lawannya ins punya 3 arti dari sifat karakternya. Jin tersembunyi, ins itu tampak, kelihatan. Karena itu jin disebut dengan jin karena fitrahnya tersembunyi. Materinya dari api yang menyambar, sifat karakternya tersembunyi. Jadi jin itu pada asalnya itu tidak boleh melakukan penampakan karena fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang mengalami persoalan, sedang punya masalah, sedang bergeser dari fitrahnya. Ya, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Nah, jadi jin itu harus sembunyi, Pak. Ya, Bu. Jadi jangan takut sama jin. Ya, jangan takut sama jin itu. Karena jin itu sifatnya tersembunyi, nggak nampak. Nggak nampak. Lawannya manusia ins, tampak. Sebaliknya kalau jin itu tersembunyi, nampak bermasalah, manusia itu mesti tampak. Jadi kalau ada manusia punya karakter suka sembunyi-sembunyi, itu sama dengan bukan, sama dengan sedang punya persoalan. Ya, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi misalnya. Ya, harusnya lewat depan, lewat jendela belakang. Nah, itu sedang punya masalah itu. Ya. Nah, buka handphone sembunyi-sembunyi, nggak mau ketahuan tuh. Ya. Nah, itu juga sedang punya persoalan. Ibu cari dompet suami sembunyi-sembunyi. Nah, itu ada masalah itu. Itu karakternya demikian. Jelas ya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ins itu lembut, halus, lembut, baik. Lawannya jin, kasar. Karena itu jin itu punya karakteristiknya yang kasar. Ya, makanya sekalipun dia misalnya melakukan penampakan atau merasuki orang-orang tertentu, tidak akan berubah orang kerasukan jin menjadi lembut, tidak. Pasti kasar. Pernah lihat orang kesurupan jadi lembut? Tidak ada ya. Nah, manusia itu sebaliknya halus, lembut. Jadi yang makhluk halus itu kita sebetulnya, bukan jin. Ya, terlahir sebagai makhluk yang lembut, halus. Nah, ini nanti bahasanya di akhlak, di adab.
Kenapa manusia tiba-tiba ada yang kasar? Itu keluar dari fitrah itu. Jadi kalau lisannya tiba-tiba jadi kasar, tangannya jadi kasar, kakinya jadi kasar, mencela orang sembarangan, kita itu saking lembutnya, muncul ayat-ayat itu dalam Al-Quran yang melarang kita berperilaku kasar. Gak boleh saling mencela. Kan ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan bikin hoax, jangan berbuat kasar, karena itu menyalahi fitrah. Apa penyebab itu semua? Babnya akhlak. Nanti ngajinya bab terpisah. Ini kan cuman sekilas saja. Ya. Yang ketiga nanti cenderung membentuk sifat harmoni. Ya, sifat harmoni, kompak, bekerja sama, baik. Karena itu nanti jamak dari kata ins itu menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Aktivitasnya disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cari semua kata insan dalam Al-Quran, turunkan menjadi kurikulum. Itu aktivitas kita. Jamaknya disebut dengan nas, dengan sifat sosialnya. Apa hubungan dengan golongan pertama tadi? Nah, ini yang mau kita tuntaskan. Jadi kalau sudah membentuk jamak, insan aktivitasnya, nas sifatnya, ya, ins itu sifatnya, insan aktivitasnya, bashar bawaan nafsunya, Bani Adam keturunan genealoginya sampai dengan ke Adam. Sifat sosialnya, dimanapun insan ini beraktivitas, baik itu di rumah berkeluarga, di kantor, di kehidupan sosial, maka berubah menjadi nas namanya. Maka di Al-Hujurat ayat 13 panggilannya bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam, tapi ya ayyuhan nas. Kalau sudah nas, itu artinya mencakup makna ins, mencakup makna insan, sekaligus terkandung sifat bashar di dalamnya dan terbawa genealoginya sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi sampai dengan nasab kita ke Nabi Adam alaihissalam berkehidupan, itu punya sifat sosial yang gak mungkin hidup sendiri. Makanya Adam dan Hawa itu saat turun ke bumi dan ditakdirkan oleh Allah kemudian membawa misi, itu pertama kali disebutkan di Quran itu sifat kekeluargaannya dulu yang melahirkan keturunan. Itu yang dimaksud An-Nisa ayat pertama itu. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi dari Adam dan Hawa, kata Allah, akan melahirkan generasi keturunan, gak bisa hidup sendiri. Di sifat kita ini gak bisa sendirian, Pak, Ibu. Jadi kalau kita itu sadar kita bukan makhluk individu, gak akan angkuh dalam berkehidupan, karena kita butuh orang lain. Harus disadari itu. Ya, dan Allah pun menciptakan Adam tidak sendirian. Adam itu diciptakannya dengan lawan jenisnya, Adam dan Hawa. Tolong ingat kata-kata ini ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Adam dan Hawa. Lahir keturunan dari situ. Nah, keturunan ini disebutkan, diisyaratkan di Quran akan berganti generasi dan mungkin menempat di tempat-tempat yang berbeda. Jadi nggak sama semua. Teruskan ayatnya ke Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan anak keturunan Adam itu akan berganti generasi sampai kehidupan dunia berakhir dan tempatnya akan berbeda-beda, tidak sama semua. Ini yang datang ke ta'lim ini pun kan nggak semua dari Bekasi kan? Ya? Yang paling jauh dari mana? Oh, ada yang paling jauh di sini dari mana? Bandung. Jauh sekali itu. Ada yang dari Bandung. Sumatera ada? Ya? Tuh, ini mungkin asalnya nggak akan sama semua. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari macam-macam bermukim di sini. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Wa qabail. Menariknya apa? Teruskan ayatnya. Lita'arafu. Desain kehidupan ini supaya bekerja sama, membangun harmoni, kompak, menyukseskan misi kita di bumi. Nah, cara membangun misi ini supaya sukses belum selesai ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini poinnya, yang ingin saya dapatkan.
Setiap orang yang beraktivitas di bumi, kata Allah, berinteraksi dengan siapapun, maka yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling ideal di antara mereka adalah orang yang paling mampu memaksimalkan takwanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergaul dimanapun, ingin sukses, ingin baik, maka yang pertama, tingkatkan dulu kualitas diri kita itu menjadi bagian golongan pertama ini, menjadi bagian dari golongan orang takwa. Ini sudah desain Allah ini. Ya, ingat ya. Setiap pencipta itu sifat dasarnya, logikanya akan tahu dengan apa yang diciptakan. Orang yang buat handphone kan tahu dengan isi handphone kan? Allah yang menciptakan kita maha tahu tentang kehidupan kita. Jadi bukan hanya tentang diri kita, tentang kehidupan kita semuanya. Nah, Allah itu sudah menetapkan, membuat aturan. Kalau ingin gampang hidupnya, ingin mulia hidupnya, ingin sukses hidupnya, ingin bahagia hidupnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah coba berusaha mentransformasikan diri, menjadikan diri kita itu termasuk golongan orang yang bertakwa. Jaminannya, dimanapun Anda beraktivitas, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menetapkan indallahi, yang paling mulia, yang paling hebat, istimewa di antara kalian, siapa yang paling tinggi nilai takwanya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami menjadikan diri kami termasuk bagian orang takwa itu? Sehingga kalau dibawa ke rumah tangga, jadi suami bertakwa, sukses rumah tangganya. Jadi istri bertakwa, sukses rumah tangganya. Jadi anak bertakwa, sukses kehidupannya. Jadi bos, direktur bertakwa, sukses pekerjaannya. Jangan salah. Jangan salah. Dan ini hal pertama yang dilakukan oleh Nabi saat Allah menurunkan bimbingan merubah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu kan ada semua di situ, yang buruk-buruknya. Pezina ada nggak di jahiliyah? Komplit, bukan hanya ada, komplit dengan semua jenis zina ada di dalamnya. Pembunuh ada, perampok ada, pembegal satu kampung, begal semua. Gifar itu kan kampung begal itu. Gifar itu kampung begal. Tokohnya namanya Jundub bin Junadah. Masuk Islam, dibimbing jadi takwa, merubah isi kampungnya semua dari pembegal jadi orang baik semua. Maka beliau mempopulerkan namanya dengan nama kampungnya. Alih-alih disebut Jundub bin Junadah, memperkenalkan dengan saya dari Gifar. Jadi bangga akhirnya. Jadi kebanggaan. Ya, dari Gifar tambahkan alif lam di depannya, tutup ujungnya dengan i, jadi Al-Ghifari. Dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu asalnya dari kampung begal. Masuk Islam, berubah jadi bagus. Bahkan tak paling populer termasuk yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara hadis yang banyak diriwayatkan itu hadis tentang takwa. Biasanya beliau berduet dengan Muaz bin Jabal. Coba cek di Al-Arba'in itu, yang karya Imam An-Nawawi itu ya, 42 hadis. Hadis nomor 18 coba dilihat tuh. An Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang meriwayatkan mantan begal. Itu hadis takwa yang dibawa itu berubah kepribadian. Siapa yang enggak kenal Umar bin Khattab, Amr bin As, Khalid bin Walid? Itu semua berubah. Dan kalau kita teliti, setiap karakteristik sahabat Nabi itu punya kekhususan sendiri, nggak sama semua. Kita bisa katakan Utsman pebisnis, Abdurrahman bin Auf pebisnis, Abu Bakar juga demikian, As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'ah. Tapi setiap orang ini punya ciri khas yang berbeda, nggak sama semua, nggak sama. Dan memang ternyata bab bisnis pun dalam hadis Kitabul Buyu' itu ragamnya bisa banyak, Pak. Jadi kalau kita mau detail dikeluarkan itu, ada banyak fikihnya bisa keluar gitu. Ya, ada jadi broker misalnya, penyalur. Abdurrahman bin Auf itu kan asalnya broker tuh, penyalur kambing. Ya, itu ada fikihnya nanti. Utsman bin Affan, investasi di properti, ada itu. Maka sekarang pun boleh jadi ada yang bisnis properti ya. Bisa jadi itu. Tuh propertinya Utsman itu sampai 15 abad sekarang asetnya masih ada dan punya nilai di hadapan Allah. Kan terkenal itu, beli properti kebun kan? Sama sumur yang dibebaskan itu sampai sekarang masih ada. Ayo, pebisnis properti mana itu? Asetnya masih bisa berkembang nggak nilai aktifanya itu sampai kemudian wafat di hadapan Allah itu? Itu ada contohnya. Ya,
teori-teori bisnisnya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, ada contohnya itu. Dan semuanya ada, diplomat ada, birokrat ada semua. Begawan pengetahuan ada seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang paling sederhana, fikih azan pun ada. Ya, terkait dengan pengelolaan masjid itu ada. Jadi harus bangga itu. Kalau para muadzin tahu fikihnya Bilal, oh jadi kebanggaan, udah nggak akan ngerjain yang lain lagi. Bilal tuh prinsipnya sederhana. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan Nabi komen, sahabat like, di-share sampai ke kita. Apa komen Nabi? Aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Kurang lebih demikian. Atau kama sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal mendengar itu luar biasa responnya. Azan aja udah nyampe surga. Ngapain saya bisnis kayak Utsman? Jadi semua porsinya udah ada. Ya sudah, di situ beliau konsisten azan saja. Sepeninggal Nabi, Pak, Ibu, itu beliau ditawari jadi salah satu pejabat. Kalau kita sekarang hakim agung lah, dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, itu menolak dan ingin menyendiri karena ingin mempertahankan komitmen yang telah dibangun di era Nabi untuk azan saja. Dan dengan itu mendapatkan jaminan. Kan itu nggak mudah itu. Ya, makanya teman-teman yang muadzin tuh pelajari fikihnya. Itu mahal itu, mahal. Banyak semua tuntunannya. Dan semua mengerucut kepada jalan-jalan takwa. Jadi semua ketika dirubah lewat pedoman yang Allah turunkan di Al-Quran itu, dibimbing langsung oleh Rasulullah, itu masyarakat jahiliyah di semua aspek yang disebut buruk itu berubah kemudian jadi khairu ummah. Bahkan turun langsung pengakuan dari Allah, syahadahnya minallah, dengan turunnya surah Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Nah, sekarang berbahagianya kita, ternyata ciri sifat umat takwa itu enggak dibatasi di era Nabi saja. Nilainya tetap berlangsung berkelanjutan. Jadi kita ini patut bahagia karena Al-Qur'annya pun terjaga sampai dengan sekarang. Sampai dengan nanti. Satu-satunya kitab di muka bumi yang terjaga keadaannya dari lafadznya, maknanya, pedomannya, sampai bahkan kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah, hanya Al-Quran. Karena itu semua nilai-nilai takwa itu sama, masih ada di situ, tinggal kita keluarkan di masa kini. Dan selalu salihun likulli zaman wal makan, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu dahsyatnya Quran. Jadi dibaca, dipelajari, diamalkan di era Nabi, di era setelahnya, di kini sampai akan datang, itu selalu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu yang coba kita keluarkan. Pertanyaan besarnya, bagaimana membentuk pribadi ideal sebagai orang takwa di hadapan Allah? Maka cirinya ada 4. Cirinya ada berapa? 4. Amalannya 4 ya. Amalan pertama, salat. Kita tulis dulu aja ya. Salat. 2, infak. Jadi pertama amalan ritual, salat. Kedua amalan sosial, infak. Nanti kita pelajari apa itu infak ya. Jadi jangan terbayang langsung uang saja, tidak ya. Kita nanti pelajari. 3, interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran, hati-hati ya, Al-Quran. Salat, infak, Quran. 3, memiliki visi akhirat. Memiliki visi akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Sudah? 4 ini ya. Dan keempat ini harus punya pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, bangunannya bisa runtuh. Pondasi utamanya pondasi iman. Jadi kalau kita gabungkan 4 tambah 1 berapa? 5 ya. Pondasinya pondasi iman. Orang yang mampu mengoptimalkan 5 pokok ini, maka langsung dijamin oleh Allah di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang ini itu akan langsung dibimbing, dinaungi
oleh bimbingan Allah di setiap keadaan dia beraktivitas. Pakai ala ya, bukan fauqa. Ini Pak, ini saya bawa kitab nih. Ini dulu di antara ulama fikih yang sangat terkenal nih, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang Arab menyebutnya As-Suyutil Mu'asir, Imam Suyuti kontemporer, telah meninggal. Ya, ini Masya Allah, saya mengambil juga pelajaran manfaat dari beliau dari sisi fikihnya waktu beliau ke Tripoli. Ini ada tafsir yang beliau tuliskan, Tafsirul Munir. Ini contoh saja. Ini Pak, ini kitab, buku, ini meja. Fokus ya. Bukunya ada di mana? Di atas meja ya. Ini saya simpan begini. Bukunya ada di mana? Di atas meja. Oh, di bawah di sini. Ya. Ini di atas meja, ini di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu punya detil. Ada detilnya. Kalau begini, ini di atas juga nih. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Jelas. Kalau begini nempel, ini ala namanya. Ala al-kitab, ala al-maktab. Jelas? Sama-sama di atas, tapi yang ini nempel, yang ini ada jarak. Paham? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang nempel terus dengan petunjuk Allah. Jadi dimanapun dia berada, dibimbing langsung oleh Allah, bimbing terus. Di rumah tangga dibimbing Allah, ya. Di pekerjaan dibimbing Allah, ya. Di kehidupan sosial dibimbing oleh Allah. Anda dekat dengan pimpinan, dibimbing oleh pimpinan, aksesnya mudah kan? Ya kan? Di kantor ada pimpinan, dibimbing, diarahkan, semua akses itu bisa bisa didapatkan dan mudah aktivitasnya. Ini ada hamba dibimbing Allah, apa yang sulit bagi Allah? Karena itu kehidupan orang ini itu selalu lekat dengan kebahagiaan, tenang aja, tenang, sukses terus. Orang-orang yang menggenggam kebahagiaan, ketenangan itu bahasa Arabnya disebut dengan muflihun. Dari kata aflaha, aflaha itu menggenggam falah. Falah itu bahagia dan sukses. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fa, ra dengan ha. Fariha yafrahu. Ya. Orangnya farah. Sifatnya disebut farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, ya. Atau farah misalnya perempuan, farhan laki-laki, itu artinya orang yang selalu diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu turunan katanya dari kata fauz. Faza yafuzu fauzan. Fauzan, fauzi, faizah, fauzia. Itu satu akar tuh. Satu akar. Artinya yang diharapkan sukses dalam kehidupannya, walaupun belum tentu bahagia. Ada yang bahagia ada, ya, tapi kata asalnya demikian. Coba Anda pilih. Ya. Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses? Huh? Kaya tapi bahagia. Nah, kalau digabungkan keduanya itu namanya falah. Falahun, fa lam alif ha. Falahun. Kalau digenggam maka menjadi aflah. Aflah. Orangnya muflih, aflaha yuflihu. Orangnya muflih, jamaknya muflihun. Maka orang-orang yang lekat dengan petunjuk Allah, dibimbing langsung oleh Allah, maka dia akan cenderung bahagia dan sukses. Orang Allah yang punya akses kok. Yang punya pengetahuan siapa? Allah. Makanya adinda-adinda mahasiswa ini, para pelajar, kalau mendekat kepada Allah dikasih akses tambahan pengetahuan. Dan itu komitmennya takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ditambahkan pengetahuan. Ya. Itu kan yang disebutkan contoh prakteknya lewat Khidir alaihissalam itu. Ya kan? Min ladunna ilma. Kami berikan dari sisi kami ini tambahan pengetahuan. Itu yang kita istilahkan dengan ilmu laduni itu. Jadi laduni itu bukan tidak belajar tapi mendapatkan akselerasi percepatan pengetahuan. Jelas? Ya itu Allah yang punya segalanya. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Yang punya rezeki siapa? Yang punya solusi siapa? Terus kenapa kita tidak dekati Allah? Jadi yang memaksimalkan 5 utama ini, maka yang terjadi adalah terdapat percepatan-percepatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan.
Pokok yang pertama iman. Iman. Karena itu falah. Kalau digenggam menjadi aflah. Kapan bisa mendapatkan aflah ini? Ketika iman mulai tertanam dalam jiwanya. Karena itulah ketika Allah menurunkan surah Al-Mu'minun, orang-orang beriman, itu pembukanya langsung dengan kata aflah dan menggunakan kata qad sebagai penjamin. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal. Dapat ya? Qad itu ada 3 maknanya. Dalam bahasa Arab itu ada 3. Bisa taukid, penguat. Bisa tahqiq, penjamin. Bisa takrib, sesuatu yang mendekatkan. Jadi kalau ada qad, misalnya qad, itu satu bisa berarti penguat. Artinya informasi yang disampaikan, ditegaskan supaya kita nggak ragu sedikit pun. Yang kedua, at-tadmin, penjamin. Jadi langsung dijamin informasi yang disampaikan mendapat jaminan langsung dari yang menyampaikannya. Yang ketiga, takrib. Informasi yang disampaikan akan cepat diraih. Kalau mau sholat, setelah azan ada apa? Qomat kan? Ya qamah ya? Coba, dalam iqamah itu ada qadnya tidak? Ada ya? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa artinya qad di situ? Takrib. Salat sudah dekat, mau kita tunaikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Salat sudah dekat, cepat siap-siap. Itu qad di situ. Nah, di Quran surah 23 ayat 1 itu 3 makna ini menyatu semua. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, saya tegaskan ya, saya jamin ya, orang-orang yang beriman itu akan cenderung dekat kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Jaminannya dari Allah. Kapan itu didapatkan? Bagaimana caranya? Balik ke konsep awal. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5-nya itu. Karena itu kalau ingin meraih itu dasarnya iman. Bagaimana iman yang supaya bisa mendapatkan kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan itu? Maka ternyata bukan sekedar beriman, tapi imannya terus di-upgrade, terus dikelola, dinaikkan. Jangan dicukupkan dengan berkata begini, saya beriman. Itu butuh pembuktian. Jadi semua yang bersumber dalam hati itu butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Di hati itu kan gak kelihatan. Dari mana taunya itu benar dalam hati? Maka dibuktikan. Semua yang dari hati teorinya begitu. Cinta itu kan di hati kan? Ya kan? Dari mata turun ke hati. Itu laki-laki. Perempuan dari telinga turun ke hati. Ya kan? Pembuktian cinta itu lewat nikah. Maka lewat akad dibuktikan adanya cinta di dalam hati. Bukan lewat hubungan yang tidak jelas. Itu bukan pembuktian cinta. Cinta itu bersih. Ya, sebagaimana dari hati itu keluar sesuatu yang bersih dari takwa. Maka pembuktiannya lewat nikah, lewat yang halal. Ya. Makanya saya selalu katakan kalau ada akhwat, ibu punya anak perempuan, ada laki-laki mengatakan kepadanya, aku mencintaimu, jangan percaya. Ya. Langsung jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. Ya. Bikin status tuh ya. Ya. Makanya setelah menikah dapat BPKB kan? Ya, buku pernikahan kita berdua. Nah, iman itu puncak tertinggi dalam hati, butuh pembuktian. Dan harus dikelola, dimanage. Gak bisa dengan mengatakan saya beriman, tidak. Nah, kalau kita ingin jadikan kata ini bentuknya berubah dengan bentuk yang terus terjaga, berkesinambungan, maka dalam bahasa Arab kata kerjanya harus dirubah ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Cirinya gampang. Setiap ditemukan Anita di awal kata kerja itu pasti mudhari. Anita itu hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ibu Anita, ibu hamzah, ibu nun, ibu ya, dan ibu ta. Ada hamzahnya, ada nunnya, ada ya-nya, ada ta-nya. Kalau ingin bentuk jama, tambahkan un di ujungnya. Depannya Anita, ujungnya un. Amana itu bentuk dasar. Kalau kita ingin rubah dalam bentuk Anita, misal tambahkan ya depannya, ujungnya jadikan un, jadi yu'minun, maka bentuknya menjadi jama dan sifatnya progresif terus berlangsung. Coba di Al-Baqarah ayat 3 itu kalimatnya apa? Alladzina yu'minun.
Jadi kalau ingin menjadi orang takwa, jangan cukupkan mengatakan saya beriman, tapi kelola iman itu agar terus bertambah dan naik. Jelas? Bagaimana caranya? 4. Yuk kita turunkan. 1, tadi sudah dituliskan ya. Memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat secara hukum ada 2 jenis. Umumnya, 1 yang diwajibkan, kedua yang disunnahkan. Yang wajib itu disebut fardu, yang sunnah disebut dengan nafilah. Yang wajib itu ada 5. Seperti kita ketahui, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah, nafilah, menunya banyak. Ada menu yang menyertai subuh, pagi, siang, sampai ke malam. Jadi kalau salat sunnah, itu menunya menyertai hampir perjalanan waktu dari mulai subuh, ketemu subuh lagi. Bebas, menunya banyak. Kembalikan dulu ke Al-Baqarah, perhatikan mushafnya. Lafaz salat itu ada 3 jenis lafaz. 1, alif, lam, sad, lam, alif, tak marbutah. Saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan supaya mudah untuk diketahui. Bentuk pertama itu begini. Bismillah. 1 ini begini. Alif, lam, sad, lam, alif, tak marbutah. Gini. Yang kedua begini. Alif, lam, sad, lam, waw, alif, tak maftuhah. Yang ketiga begini. Alif, lam, sad, lam, waw, alif tegak, fathah tegak, tak marbutah. Gini. Kalau yang pertama begini, ini artinya sekali sholat. 1 kali sholat. Jelas? Sekali saja. Tunggal, mufrad, singular. Kalau yang kedua begini, ini bentuknya jama', tapi ada batasnya. Al-jama'ul mahdud, jama' tapi terbatas. Karena itu bentuk yang kedua yang seperti ini, kalau tersebut di dalam Al-Quran, yang bermakna ibadah sholat, itu maknanya sholat fardu, yang wajib itu. Ada berapa jumlahnya? Berapa waktu? 5 kan? Berapa rakaat? 17. 5 waktu, 17 rakaat. Kalau 5 itu jama' atau tunggal? Jama'. Tapi jama' ini harus terbatas. Jadi nggak boleh melebihi 17 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus tetap 5 waktu, harus 17 rakaat. Ya, jadi kalau ada yang 16 rakaat, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena konsep dasarnya, online-nya, nomor online-nya 24-4-3-4 kan? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, jadi kalau kita ingin online dengan Allah, passwordnya 24-4-3-4. Waktunya sudah diatur. Karena itu ketika Allah menyebutkan supaya kita menjaga waktu sholat ini, yang fardu ini, yang pokok ini, itu kalimatnya menggunakan ini. Ya, bentuk yang kedua. Dicek di Al-Baqarah ayat 238. Quran surah 2 ayat 238. Paling kanan sebelah pojok di atas. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling menjaga di antara kalian. Bentuknya pakai hafadha yuhafidhu. Pakai ilmu sarafnya. Bukan hafidha yahfadhu, tapi hafadha yuhafidhu. Kalau hafadha itu maknanya saling. Jadi harus saling mengingatkan. Ya. Makanya kita kan punya jadwal salat ya.
di-share tuh kalau bikin status, kalau mau cari pahala jangan yang aneh-aneh. Ya, udah aja update jadwal sholat seputar Bekasi. Al-Azhar punya akun misalnya kan, akun media sosial. Boleh upload tuh jadwal sholat sekitar Jaka Sampurna dan sekitarannya misalnya. Wah, itu pahalanya banyak. Orang lihat dari situ kemudian dia sholat, dapat pahala itu. Ya, dapat pahala. Nah, ini bentuk yang pertama ini, as-salawat. Bentuk yang kedua dalam konteks jamak maksudnya. Yang ketiga yang ini. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Ini menarik nih bentuknya nih. Bentuknya ini terlihat seperti tunggal, tapi ternyata maknanya menggabungkan ya bentuk jama yang luas. Jadi kalau ada bentuk yang ketiga ini, itu maknanya jama dan melampaui jumlah bilangan yang kedua. Ya, maknanya jama melampaui jumlah bilangan yang kedua. Artinya tidak ada batas di dalamnya. Kalau dibawa ke dalam bentuk sholat, artinya sholat yang ditunaikan bila diungkapkan dengan bentuk yang ketiga ini, maka sifatnya membawa sifat jama' melebihi yang fardu. Jadi kalau ada sholat fardu yang 5 pokok itu, yang 17 rakaat, kalau di luar yang fardu namanya apa tadi? Sunnah, nafilah. Maka kalau ada bentuk seperti ini, tidak cukup pada yang fardunya, tapi plus dengan nafilahnya yang sunnahnya. Wajib plus sunnah. Oh. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3. Bentuknya pakai yang pertama, kedua atau ketiga? Coba lihat di mushaf. Oh. Harus yang ketiga. Gak mungkin yang pertama, apalagi yang kedua. Coba lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Coba lihat. Salat di situ bentuknya yang ketiga kan? Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Jadi kalau ingin menjadi takwa, takwa itu kan golongan spesial. Ya kan? Kalau hanya mengerjakan yang fardu, yang enggak spesial pun sama semua. Martabak itu disebut spesial kalau ada tambahan di bahan-bahannya kan? Kalau cuma martabaknya nggak spesial. Kalau telurnya naik jadi 3, 4, 5 telur, 10 telur plus daging, itu baru spesial. Ya. Nah, ini orang takwa itu orang spesial. Bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, tapi orang yang terus mengupgrade keimanannya. Karena di-upgrade, dinaikkan dari standar. Jadi yang 5 waktu itu standar. Semua yang sudah muslim, sholatnya mesti 5 waktu. Ya nggak ada, saya kan baru mu'alaf Ustadz, jadi 1 waktu saja, tidak. Sama aja baru masuk Islam dengan setelah berislam, terus berislam, itu tetap 5 waktu yang fardu. Tapi kalau ingin naikkan standar itu menjadi takwa, maka tambah dengan yang sunnahnya. Tambah dengan nafilahnya. Nah, tinggal kewajiban kita itu menurunkan menu-menunya. Apa saja menu yang nafilah itu, supaya meningkat kualitas menjadi takwa. Makanya ketika Allah menambahkan menu di dalam Al-Quran untuk tambahan sholat itu, yang nafilah-nafilah itu, maka keistimewaannya diikutkan. Contoh, di antara ayat yang menyandingkan waktu sholat fardu dengan yang sholat nafilah, plus dengan jenisnya, buka Quran surah 17 Al-Isra. Surah 17 Al-Isra itu kan yang mendapatkan peristiwa Isra ya, dan Mi'raj sehingga mendapatkan ibadah salat. Ayat 78. Ayat 78 sampai 80 lah. 78 sampai 80. Kita berhenti sebentar lagi ya insyaallah. Ada ayatnya? Ayat 78 untuk yang 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu yang 5 waktu. Tunaikanlah olehmu salat itu dari mulai tergelincir matahari masuk waktu siang zuhur ila ghasaqil laili sampai ke malam zuhur. Maksudnya di cover nih 4 waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti di tempat lain disebutkan isyarat-isyaratnya, di hadis didetilkan. Kemudian wa qur'anal fajr, subuh. Makanya subuh itu disebut juga dengan fajar. Ada 2 nama, fajar dan subuh. Nanti di edisi yang lain kita bisa perdalam itu. Ada hikmahnya. Jadi ini yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa subuh diakhirkan di ayat ini? Untuk menunjuk kekhususan yang hanya ada di sholat subuh.
Kalau Bapak Ibu ngumumkan kejuaraan, harapannya dulu atau juara 1 dulu? Harapan dulu kan? Harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Ini semua waktu sholat penting. Semua waktu sholat penting, tapi ada sesuatu di waktu subuh yang nggak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Ya, diantaranya apa? Subuh itu diantara waktu yang dipersaksikan oleh Allah. Allah mempersaksikan semua kita. Ya. Tapi yang spesial juga diantaranya adalah dan seluruh malaikat ikut menyertai, ikut mendoakan dan seterusnya. Itu subuh. Makanya banyak ulama mengejar bahkan sebelum subuh. Jadi ada tipikal Pak, insan beriman di Quran, ciri orang takwa, itu yang dijamin nanti di surganya di taman surga. Jadi kalau bahasa Qurannya itu kita turunkan, maknanya ada orang ahli surga yang berkehidupan di bumi. Ya, ada calon penghuni surga yang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Dia mengejar keutamaan subuh, bahkan bangun sebelum subuh untuk bisa beristighfar sebelum subuh. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang waktu subuh dia banyak beristighfar. Saking mengejar keutamaan ini. Ini yang 5 waktu. Lalu tambah dengan nafilah. Contohnya apa? Ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad. Dan kalau kamu ingin tambahkan, kata Allah, naikkan levelnya. Di antara sebagian malam itu nggak harus semua, sebagian malam tunaikan tahajud. Di tahajud itu termasuk ciri orang takwa. Jadi kalau kita ingin naikkan levelnya dari mukmin menjadi muttaqin, coba naikkan, tambah nafilah. Di antaranya apa? Tahajud. Makanya Nabi ketika mengatakan, saya orang paling takwa di antara kalian, ciri ketakwaannya nampak pada tahajudnya. Itu yang coba ingin diikuti oleh para sahabat itu. Ya, sampai berkonsultasi pada Sayyidah Aisyah. Kan viral ya hadisnya di Al-Bukhari itu. Datang beberapa sahabat kepada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban pertama, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. Itu kalimat ini ketika didengar penasaran, diikuti di belakangnya. Nabi salat, makmum di belakang. Maka ternyata rakaat pertama itu 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama dikira akan ruku, ternyata belum, lanjut. Al-Baqarah 286, satu surah. Begitu selesai dikira ruku, lanjut Ali Imran 200 ayat. Dikira ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman rakaat pertama baru ruku. Rakaat pertamanya. Besoknya enggak ikutan lagi. Besoknya enggak ikutan lagi. Itu semakin tinggi semakin naik, semakin tinggi semakin naik. Karena itu orang-orang yang meningkat takwanya, contoh dia tahajud tadi, dia mau tahajud nih, maka Allah berikan akses yang berbeda dengan orang-orang yang hanya sholat yang standar tadi. Sholat standar pun dapat kita manfaatnya, tapi ketika tambah tahajud, aksesnya lebih luas lagi. Karena itu langsung disebutkan. Jadi ketika menunaikan tahajud dapat tambahan 4 lagi. Teruskan ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Karirnya dibimbing oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik dunia akhiratnya. Yang kedua, dibimbing setiap mengawali aktivitas supaya tidak menempuh dengan cara yang haram. Ta'aruf, mau nikah caranya halal, mau kerja nggak usah nyogok, nggak usah macam-macam, dibimbing dan dijaga kondisi hatinya. Ketika punya masalah diberikan jalan keluar, ketika diganggu dilindungi langsung oleh Allah. Itu tahajud, Pak. Makanya saya agak rewel tuh ya, terutama yang ikhwan, yang laki-laki ya. Kalau bisa sedapat mungkin, walaupun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, jangan tinggalkan. Sedapat mungkin, walaupun hanya sunnah hukumnya, tapi mahal itu. Maka naikkan levelnya. Boleh sekarang keluarkan. Ya, salat sunnah rawatib 12 rakaat itu keluarkan. Kalau nggak bisa 12, minimal 10. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Kalau tak mampu 4, ambil hadis yang Ibnu Umar yang 2. 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya. Hadis tentang salat-salat mutlak. Salat di antara 2 adzan, adzan iqamah. Salat duha. Duha itu ada 3 jenis. Salat syuruk, nanti saya berhenti supaya Bapak Ibu juga bisa salat syuruk. Ya, tenang aja, nanti kita bagi waktunya.
Syuruk itu awal duha. Syuruk itu awal duha. Jumlah bilangannya 2 rakaat. Apa manfaat yang didapatkan? Itu nilainya seperti haji dan umrah. Tapi bukan berarti sudah haji, sudah umrah. Saya habis taklim mau haji dan umrah. Tidak. Beda ya. Tapi keutamaan senilai haji dan umrah. Itu syuruk. Syaratnya ba'da subuh. Tapi tunggu dulu sampai lewat masyrik, karena nggak boleh sholat tepat di atas terbitnya matahari. Tunggu ya. Bayangan 1 tombak, jeda kurang lebih lah 1 jam sampai 1,5 jam setelah subuh. Ya, jadi kalau misalnya dari mulai 4:30 subuhnya, ya kurang lebih jam 6 itu sudah mulai. Ya, nanti sampai ke pertengahan. Nah, tapi syaratnya nanti ada diam dulu, zikir dulu. Man shallal ghadata fil jama'ati, ya kan? Thumma yaqudu yadhkurullaha fa yusalli rak'ataini fi bidayatid duha. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, tidak langsung pergi beranjak, lalu sampai awal duha tiba, saat bayangan 1 tombak itu, ya, dia salat kemudian 2 rakaat, fakana ya alaihi kamitsli hajjin wa umratin. Maka itu nilainya seperti haji dan umrah, sempurna disebutkan. Lalu pertengahan duha itu sekitar jam 8 sampai jam 10-an lah, 10:30, 11. Jumlah bilangannya bisa sampai 4. Ya, 2, 4 sampai ke 8 boleh. Itu menjadi pengganti zikir dari seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh kita harusnya berzikir. Zikirnya anggota tubuh itu digunakan pada yang baik-baik. Zikirnya mata, jangan lihat maksiat. Zikir telinga, dengar yang baik-baik. Makanya nanti fungsi mata, fungsi lisan sampai ke kaki disebutkan dengan iman dulu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada insan beriman, matanya zikir. Lihat yang baik, yang tak baik palingkan. Nah, kadang-kadang tidak terjadi selama kita berkehidupan itu. Alih-alih melihat yang baik, yang tak baik terlihat juga, walaupun tak sengaja. Kan? Dan kebanyakannya nggak sengaja tapi dilihat. Maka pengganti zikir itu yang duha yang pertengahan. Ya. Nanti akhir duha. Akhir duha itu sekitar 10:30 sampai menjelang zuhur. Sampai sekitar 11:30-an lah ya. Itu bisa sampai 4, 8 atau 12. Apa manfaatnya? Banyak. Ya, untuk mendekatkan pada kemudahan rezeki, untuk mengentaskan musibah umum yang mungkin dialami, bukan musibah khusus yang harus dialami sebagai ujian. Ini musibah umum. Misal macet, begitu Bapak lewat, tiba-tiba ada orang mengatakan atau polisi datang, "Pak, jangan ke sini ya, ini macet. Bapak ambil arah yang ini saja." Bapak dapat itu, yang lain boleh jadi enggak. Ya. Banjir, secara logika airnya harus masuk, tapi kok bisa begitu mau masuk balik lagi, masuk balik lagi. Bisa begitu. Itu musibah umum tuh. Ada duha. Ya. Kemudian nanti selain itu apa? Salat mutlak. Salat wudu ada, berwudu, balik, itu kisahnya Bilal bin Rabah. Ya, wudu, selesai wudu, salat 2 rakaat bisa. Ya, tahiyatul masjid silahkan lakukan. Yang langka-langka salat jenazah. Ya, salat jenazah itu yang langka-langka, makanya pahalanya pun langka, mahal. Sekali salat sebesar 1 qirat, sebesar gunung Uhud. Nah, itu coba latihan dulu yang itu. Kita ambil menu yang pertama dulu, setelah itu dapat, nanti turunannya akan muncul sifat gemar berbagi, itu yang disebut dengan infak. Dari infak nanti turun lagi interaksi dengan Quran. Dari Quran, kalau sudah 3 ini ada, otomatis pola hidupnya akan berubah. Dari sekedar dunia, sekarang sudah terpaut dalam dirinya kepentingan-kepentingan akhirat. Ya, tentang infak, tentang Quran, barangkali kita harus bahas di edisi yang berbeda, karena itu punya detail yang tersendiri. Apa itu infak? Kemana dikeluarkan, mana yang paling prioritas, infak seperti apa yang bisa mengentaskan persoalan, ada. Nanti ada infak yang bisa menambah pengetahuan, ada Pak. Bu, Ibu pernah dengar Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Nawawi Ad-Dimashqi. Itu setiap akan datang kajian, itu infak dulu. Infak dulu. Makanya bersyukur nih kalau DKM menyediakan kotak infak misalnya. Itu kalau ada yang jalan itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Bukan cuma didorong-dorong gitu ya. Itu manfaatnya banyak. Kalau kita ikhlas, dan itu bergantung niat. Innamal a'malu, ada infak untuk menambah pengetahuan, ada. Imam Nawawi itu setiap mau datang ke kajian, itu infak dulu tuh. Apa niatnya? Diniatkan untuk tidak pernah melihat aib gurunya. Jadi beliau tuh nggak sibuk dengan aib guru, karena tahu setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Jadi yang dicari itu bukan aibnya. Ketika hormat pada guru tinggi dan tidak pernah mencari kesalahan, maka barakah ilmu itu sampai kepada murid. Nah, ini bagaimana ilmunya bisa berkah? Baru disebutkan namanya sudah bilang bid'ah.
Itu kan gimana bisa mendapatkan keberkahannya? Itu diantaranya, Pak. Ya. Jadi infak itu banyak teorinya. Ya, ada infak misalnya yang terkait dengan pahala, yang mengentaskan kesulitan, tapi semua teorinya kembali kepada iman. Karena dasarnya itu iman. Kalau iman itu udah nggak mikir apa-apa. Jangan karena infak misalnya, maaf, ingin pekerjaan lancar, ingin hutang lunas, itu menarik akhirat kepada dunia. Nanti begitu nggak dapat jadi kecewa. Teorinya bukan begitu. Bukan begitu teorinya. Ya, jadi pautkannya kepada iman. Kalau iman sudah berjalan, ya terserah Allah nanti. Ya, walaupun ada keinginan-keinginan, nanti dicukupkan oleh Allah. Kadang-kadang apa yang kita inginkan beda dengan yang Allah kehendaki. Karena itu ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah, maka tuntas semua keinginan kita. Ya, itu ada rumusnya nanti di Quran surah kedua di ayat 216. Detilnya nanti di ayat 186 di ayat yang di surah yang kedua itu. Nah, itu umum tentang infak. Terakhir Quran, dan saya tutup di sini. Quran ada 3 cara. Secara singkatnya banyak membaca. Itu yang disebut dengan qiraah. Jadi tolong biasakan kita semua ya. Jangan berlalu hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Kalau bisa 1 hari 1 juz. 1 juz. Kalau mau gampang bagi, Pak. Jangan langsung dibaca 1 juz. Terasanya agak berat. Ya. Bagi ke waktu sholat. Juz pertama ada berapa ayat? Al-Baqarah kan 141 ya. Al-Fatihah taruhlah sudah hafal kan? Ya, Al-Fatihah kan di dalam kepala ya. Bukan di luar kepala. Kalau di luar belum hafal namanya. Al-Fatihah dalam kepala. Al-Baqarah 141. 141 bagi 5. Salat fardu kan 5 waktu. Berapa? Cepat. 28 lah ya. 28. Nah, Bapak baca 28 ayat aja. Bagi 2 lagi, Bu. Bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. Demikian sampai ke Isya. Itu kita tanpa menyadari khatam 1 juz. 14 ayat itu berapa menit sih? Insya Allah nggak akan nyampe 10 menit. Ya, investasi aja sebelum subuh 5 menit, setelah subuh 5 menit. Itu kalau kita konsisten begitu, konsisten selesai khatam 1 juz insya Allah. 11? Baik ya, kalau mau dibagi lagi 20. 20 halaman dibagi 5, jadi 4 halaman. 4 halaman dibagi 2, jadi 2 halaman. Itu kalau mau paling gampang per halamannya. Sebelum subuh 2 halaman. Ya, 2 halaman, 2 halaman. 2 halaman itu kan cuma 1 lembar. 1 lembar aja baca bolak-balik. Ya, itu begitu selesai nih Isya, itu sudah 1 juz. Sebulan konsisten begitu, itu khatam setiap bulan 30 juz. Khatam Quran. Ya, itu cara paling gampangnya. Kalau sudah seperti itu naikkan levelnya, menghafal. Atau kalaupun ingin misalnya menghafal dibagi 2, menghafal penuh, menghafal ayat-ayat yang dibutuhkan sesuai kurikulum kehidupan. Bapak pebisnis, hafalkan Pak ayat-ayat bisnis. Hafalkan ayat-ayat bisnis. Pengusaha, hafalkan ayat-ayatnya. Baca saat tahajud. Tahajud tuh baca ayat itu aja. Nanti gali tafsirnya, praktekkan dalam bisnisnya. Lihat apa yang terjadi. Anda yang mahasiswa, keluarkan ayat-ayat ilmu. Ayat-ayat ilmu itu banyak di Quran. Malamnya bacakan dalam tahajud. Amalkan cara belajar seperti itu, lihat apa yang terjadi. Karena Quran bukan sekedar kitab bacaan, tapi Quran pedoman berkehidupan. Terakhir nanti kalau sudah seperti itu, maka dengan sendirinya akan tertanam keyakinan tentang akhirat. Tinggal mengeluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akhirat. Turunkan jadi kurikulum hidup. Saya tutup, contoh. Siapa yang mau ke surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Tuh. Masya Allah. Ya, yang nggak ngangkat pun pengen juga, cuman malu-malu gitu kan? Ya. Baik. Biarkan saja kucing yang malu. Manusia kalau berbuat baik jangan malu. Malu-malu kucing. Baik. Caranya begini. Ini singkat saja, saya tutup di sini. Banyak orang yang ingin ke surga Firdaus, tapi tidak menurunkan kurikulum surga Firdaus itu dalam aktivitasnya di bumi. Kenapa nggak dikeluarkan ayat-ayat penghuni surga Firdaus? Lalu bentuk jadi kurikulum di bumi. Ya. Contoh paling cepatnya Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Keluarin aja Pak ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati sa'ilun. Jadi penghuni surga Firdaus itu punya kualifikasi, keluarkan aja itu. Lalu konsisten terapkan dalam berkehidupan. Di situ ada ayat tentang harta zakat. Zakat kan gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Maka penghuni surga Firdaus pun itu bisa dihuni oleh pengusaha, pebisnis, pedagang, ada. Ya. Saat yang bersamaan dia sholat. Bapak kan kenal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf.
Kenal kan? Itu kata Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan, itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu sekaya-kayanya masih bisa malamnya sholat tahajud sampai hatam Al-Quran. Malam itu. Ya, itu turunkan ke bumi, tuliskan di rumah, konsisten sekeluarga. Maka kita tinggal nikmati, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maka itu yang kita harapkan jadi golongan yang pertama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka yang pertama, saya cuma titip ya untuk kita semua, sholat ya. Sholat, kerja dimanapun jangan tinggal sholat. Kalau bisa tambahkan dengan sunnahnya, tambahkan nafilahnya. Karena kata falah pertama yang disebutkan dari 4 amalan ini, melekatnya hanya kepada sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan 5 kali diperdengarkan dalam kehidupan kita. 5 keutamaan, 5 kebaikan, sholatnya 5 waktu, diperdengarkannya 5 kali di telinga kita setiap pergantian waktu setiap hari. Jadi kita itu seharusnya umat bahagia, umat yang sukses. Karena 5 kali disebutkan, masa nggak sukses-sukses? 5 kali disebutkan nggak bahagia-bahagia, aneh itu. Ya, aneh, harusnya kita dapatkan. Ya, karena itu mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam 5 kebaikan yang disebutkan. Jadi golongan yang pertama, 3 golongan yang lainnya ada sikap-sikap yang berbeda. Insya Allah itu tafsirnya nanti di kajian tafsir di malam Jumat di Masjid Al-Ihsan yang di Pondok Timur Mas itu ya. 3 golongan yang lainnya mesti kita waspada, tapi di balik kewaspadaan juga tetap berinteraksi dalam kemuliaan. Itulah hebatnya Quran. Nanti ada yang non-muslim, ada yang orang Islam tapi perilakunya seperti non-muslim, itu ada. Ngaku muslim tapi nggak sholat, ngaku muslim tapi nggak mau zakat. Yang paling aneh nanti yang ketiga, golongan 3 lainnya, berarti golongan yang keempat, ngaku Islam tapi mengolok-olok agamanya sendiri, ngaku Islam tapi menyerang teman-temannya muslim sendiri. Itu golongan yang keempat, munafik namanya. Jadi yang kedua itu nanti ada kafar dibagi 2, kafarul asi yang bermaksiat, orang Islam tapi maksiat seperti orang kafir. Ya, golongan ketiganya yang kafir, yang non-muslim. Dan kafir itu pun ada maknanya lagi. Itu bukan panggilan untuk merendahkan, bukan. Itu panggilan terhormat untuk membedakan keyakinan. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kafir. Orang Inggris pun nyerap kata kafir. Itu kata kafir pun itu diserap ke bahasa Inggris, kafir. Kafir itu kan penutup nih, gini. Di dalam kafir ini ada isinya. Ini kalau masih tercover belum bisa buka isinya. Ya. Nah, dari kata kafara jadi kafir. Bahasa Inggris itu banyak. Ya, menyerap dari bahasa Arab seperti sugar daddy. Sugar itu dari kata sukar. Ya, sukar bahasa Arab itu sukar. Kurma sukari, kurma yang manis. Ya kan? Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi sugar. Ya, kafara jadi kafir. Orang yang menutup diri belum menerima sesuatu itu bahasa Arabnya disebut kafir. Di kafir itu artinya orang yang masih menutup dirinya, belum mau menerima, kadang belum mau bisa mendengar, gitu kan? Ya itu disebut kafir, itu bahasa halusnya. Makanya ketika turun surah Al-Kafirun, itu orang-orang Arab jahiliyah nggak pada marah. Karena panggilannya terhormat. Kuliah ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang, katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum mau menerima keterangan kamu, belum mau merespon, kan? Nggak apa-apa, lakum dinukum. Itu indah kan? Makanya Abu Jahal nggak marah disebut kafir. Ya. Abu Lahab nggak marah karena itu panggilan yang terhormat, tidak merendahkan, untuk membedakan antara yang belum beriman dengan yang sudah beriman. Jelas ya? Paham insya Allah. Nah yang keempat itu golongan munafik, ini yang bahaya. Golongan munafik. Saya kira itu yang bisa disampaikan, tapi tolong pelajari, jangan berhentikan di sini. Karena Quran itu sangat detail. Sampai ketemu orang munafik pun ada cara untuk bergaul dengan mereka. Ya, dan hebatnya begini, tidak pernah menyertakan dengan celaan dan cacian. Sekalipun bertemu orang munafik. Caranya luar biasa, elegan sekali. Dan kalau Anda baca 1 ayat saja, itu kita sampai bisa mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Apa dan bagaimana itu? Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, An-Nisa ayat 140 nanti dikaji sendiri ya, insyaallah. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya di Al-Azhar kita kembali kepada kitab induk yang pokok, Adabul Alim wal Muta'allim. Saya kira dulu pernah dikopikan ya. Sudah 2 tahun masih ada kopiannya? Ya, kalau belum nanti enggak apa-apa, nanti saya coba kopikan kembali insyaallah. Ya, berapa yang kita kira-kira bisa kita kopikan.
sesuai materinya saja. Nanti sesuai materi, setiap lembarnya Anda pegang. Saya menginginkan kalau saya baca, Anda ikut baca juga. Supaya ditandain nanti ya, tandain, jadi tahu bacanya dan bisa diajarkan kembali kepada anak cucu di kemudian hari insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah rahmati kita semua, memuliakan kita semua, menjauhkan dari berbagai mara bahaya, menyehatkan kita dan memberkahi setiap pertemuan kita insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian Ustadz Adi Hidayat untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Dan terima kasih telah mengunjungi channel Sobat Dunia Akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.